Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mencoba menjelaskan kembali cara menyederhanakan pecahan. Yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan FPB kedua bilangan tersebut. Contoh, diminta menentukan pecahan paling sederhana dari pecahan 4/8. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, seperti yang ada dalam video Ibu, caranya seperti ini. Kita cari faktor dari 4 dan 8. Faktor 4. Nah, caranya begini. Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan ini tanpa tersisa. Ya, tentunya dimulai dari angka 1. Ya, 4 dibagi 1 berapa? 4. Ya, kita tulis dulu agak jauh di sini. Nah, kemudian setelah angka 1, 2 bisa nggak membagi 4 hingga habis? Bisa. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya itu 2. Selanjutnya, setelah angka 2, angka 3. 3 bisa nggak membagi habis 4? Tidak. Selanjutnya, setelah angka 3 tadi tidak bisa, angka 4 bisa nggak? Bilangan itu sendiri jika membagi bilangan itu sendiri hasilnya akan 1, makanya kita masukin 4 ya. Jadi faktor dari 4 itu ada 1, 2, dan 4 karena bilangan-bilangan ini dapat membagi habis 4 ini tanpa tersisa. Selanjutnya faktor dari 8 mulai dari angka 1. Nah, selanjutnya 8 dibagi 1 hasilnya 8, kita taruh paling ujung ya. Kemudian setelah angka 1, angka berapa? Angka 2. Kita coba 8 bisa nggak dibagi habis dengan angka 2? Ya, ternyata bisa. Bagaimana caranya? Ayo diingat kemarin Ibu ngajarin pakai pagar. Berarti kita buat pagar coba. Atau kalau di rumah masih ada kalian hitungan biji-bijian atau sempoa ya, bisa. Silakan sempoanya atau biji-bijiannya itu dipisahkan 8 biji. Atau kita buat pagar 8 buah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi 8 mau kita coba dibagi dengan angka 2, berarti kita bagi 2. 1. Ini kemudian 2 lagi dapat 2, 2 lagi 3, 2 lagi 4. Habis kan? Berarti 8 ketika dibagi 2 hasilnya 4. Kita tulis di sini 4. Selanjutnya setelah angka 2 tadi, angka 3 bisa nggak kira-kira 8 membagi habis 3 membagi habis 8? Tidak bisa. Coba kita buktikan. Kita buat lagi pagar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tadi akan membagi 8 dengan angka 3. Yuk kita bagi. 1, 2, 3. Ini 3 yang pertama. 1, 2, 3. Ini 3 yang kedua. Oh, sisanya tinggal 2. Berarti masih ada sisa jika 8 itu dibagi 3. Berarti ini bukan faktor dari 8. 3 itu bukan faktor dari 8. Ya. Nah, setelah angka 3, kita coba angka 4. Oh, sudah dapat tadi. Karena 8 dibagi 2 tadi hasilnya 4. Selanjutnya setelah angka 4, ada angka 5. Bisa nggak 8 dibagi 5? Tentunya kita bisa lihat dari sini, jika dibagi 5 akan bersisa 3. Jadi 5 itu bukan faktornya 8. Setelah angka 5, kita coba angka 6. Tentunya tidak bisa juga, pasti bersisa 2. 6. 8 dibagi 6 tuh dapat 1, hasilnya 2. 6 juga bukan. Kemudian 7. 7 kita coba. 7 itu 8 dibagi 7 hasilnya dapat 1, sisanya 1. Berarti dia bukan faktor. Selanjutnya angka 8. Angka 8 tadi sudah didapat dari mana? 8 dibagi 1, 8. Ya, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, Bu, sampai kapan kita membagi? Sampai ujung akhir bilangan itu sendiri. Bilangannya akan kita cari faktornya. Setelah sampai angka 8 ya sudah, jangan 8 dibagi 9, tidak perlu. Berarti setelah itu langkah selanjutnya
Kita perhatikan dua barisan faktor ini. Mana sih angka yang sama? Yuk kita lingkari. 1, 1, sama kan? Kemudian 2, 2. Kemudian 4, 4. Mana lagi yang sama? Oh, sudah habis, tidak ada. Nah, setelah itu kita lihat deret yang sama ini. Mana yang paling besar? Itulah FPB-nya. Oh, setelah kita lihat di sini deretnya ada angka 4. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Ini namanya faktor persekutuan. Kita pilih yang terbesar yaitu 4. Jadi FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Lanjut. Berarti 4/8 itu kita bagi dengan 4/4. 4 bagi 4 dapatnya 1, 8 bagi 4 dapatnya 2. Nah, inilah Pak, pecahan paling sederhana dari 4/8. Kenapa dibilang pecahan paling sederhana? Karena dia sudah tidak bisa dibagi lagi. 1 hanya bisa dibagi 1, ya. Kemudian 2 hanya bisa dibagi 1 atau dibagi 2, tapi ini tidak bisa dibagi 1. Artinya ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian ada cara yang kedua, ya. Kemarin tidak Ibu ajarkan. Nah, cara yang kedua, membagi sampai habis. Nah, sampai menjadi pecahan paling sederhana. Atau tidak bisa dibagi lagi. Bisa dibagi lagi. Nah, contohnya kita ambil bilangan yang di atas lagi deh, ya. Contoh 4/8. Kita bagi dengan apa? Kuncinya tetap bilangan pembagi itu harus sama. Jika 4 dibagi 2, 8 harus bagi 2. Nggak boleh 4 dibagi 3. Misal 4 dibagi 3, 8 dibagi 3. 8 dibagi 2, nggak boleh, ya. Kita coba mulai dari angka 2, ya. Kenapa nggak mulai dari angka 1, Bu? Kan ini faktornya angka 1. Bukan. Kalau untuk membagi itu, kalau kita membagi dengan angka 1 ya percuma, balik lagi ke bilangan itu sendiri. Makanya kita mulai mencoba dari angka 2. Nah, jadi 4/8 kita coba bagi dengan angka 2. 2/2. Ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, 4 dibagi 2 dapat berapa? 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian 8 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 4. Ini masih bisa dibagi lagi enggak? Masih. Dengan bilangan berapa? Coba. Dengan bilangan 2. Dibagi 2/2. Ya, jangan bilangan 3. Enggak apa-apa, kita mulai dari 2 lagi langkah yang kedua. Ya. 2 dibagi 2 dapat 1. 4 dibagi 2 dapat 2. Ini masih bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa. Nah, disinilah berhentinya. Ya, sama kan hasilnya? Nah, bisa dipahami langkah 1 dan 2. Silahkan dicoba. Kalau ini kalian belajar mencari faktor dari sebuah bilangan. Kalau ini kalian membagi hingga habis. Ya, itu contoh dari Ibu dan penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.